Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sampai pada saat ini kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan, ya. Alhamdulillah. Dan berkat salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar, ya. Tetap semangat di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita bermalas-malasan, dan pada intinya kita harus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ananda yang soleh-solehah, jadi pada hari ini Ustadz mau menyampaikan, terutama khususnya di bulan Ramadan ini, bahwa yang namanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ya, harus tidak egois, ya, atau menurunkan ego. Karena ini penting, terutama di bulan Ramadan. Ada orang yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, dia rajin sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya, banyak amalan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi teramat sulit untuk meminta maaf, ya. Itu yang memang yang dimana contohkan oleh para sahabat. Mungkin dari kita sering yang namanya baper, ya. Begitu pula juga para sahabat juga sering baper, ya. Akan tetapi bedanya dengan kita, kalaunya para sahabat itu sangat cepat untuk memaafkan, sangat cepat untuk akur kembali. Nah, itu yang harus kita amalkan di bulan Ramadan ini, yakni saling memaafkan. Karena ini sangat sulit, karena berkaitan dengan ego, ya. Mungkin kita bisa meminta maaf dan memaafkan, akan tetapi tidak serius, kebanyakan tidak serius, ya. Ya, saya minta maaf nih atas kejadian kemarin. Ya udah, ya gitu aja. Tidak yang seserius-seriusnya meminta maaf yang sebenar-benarnya. Jadi ada cerita, ya, di zaman Rasulullah tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ibnu Zubair. Jadi Abdullah bin Ibnu Zubair ini adalah sahabat yang amal ibadahnya sangat luar biasa. Bayangkan saja, beliau ketika sholat duha, ya, sholat duha beliau sampai merpati itu singgah di kepala beliau. Saking khusyuknya, saking lamanya beliau sholat, sampai merpati itu singgah di kepala beliau. Nih, merpati nih melihat ada orang lagi sholat. Hah, itu orang? Satunya bilang, bukan, itu bukan orang, itu patung. Enggak, itu orang, katanya. Sampai setengah jam kemudian merpati itu melihat lagi. Ah, itu orang? Bukan, itu patung. Enggak percaya, itu dari tadi enggak gerak, katanya. Sampai akhirnya merpati itu singgah di atas kepalanya Abdullah bin Ibnu Zubair. Sampai ada yang mengatakan, para ulama, merpati itu bisa bersarang di atas kepalanya. Wah, sungguh luar biasa, ya, sahabat Abdullah bin Ibnu Zubair. Nah, sekelas sahabat Ibnu Zubair, ya, yang amal ibadahnya sangat luar biasa seperti itu, juga pernah baper, ya. Tidak hanya kita, bahkan para sahabat pun juga pernah baper. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Ibnu Zubair ini, beliau punya kebun, ya, di mana kebun beliau ini berbatasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Nah, karena kebunnya ini berbatasan, pada waktu itu akhirnya buah-buah yang milik Abdullah itu diambil, ya, diambil oleh pekerjanya Muawiyah bin Abi Sufyan, karena buahnya itu ada sebagian yang jatuh ke perbatasan miliknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai-sampai pada waktu itu akhirnya pekerjanya dari Abdullah ini melapor kepada Abdullah
bahwa kebun buah milik beliau diambil oleh pekerjanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu itu Muawiyah ya, beliau menjabat sebagai gubernur di Syria ya. Nah, dan akhirnya Abdullah bin Ibnu Zubair mengirimkan surat kepada Muawiyah yang berisi ya Ibnu Akhilatul Akhbat ya, yang artinya wahai anak perempuan pemakan jantung ya. Karena pada waktu itu Muawiyah itu adalah anaknya dari Hindun ya, yang memakan jantungnya Hamzah waktu perang Badar. Nah, ini perkataan yang sangat menyinggung Muawiyah ya pada waktu itu, karena terbawa perasaan juga si Abdullah bin Ibnu Zubair, terbawa perasaan sampai-sampai menyinggung kepada masa lalu ibunya dari Muawiyah, padahal ibunya Muawiyah sudah bertaubat dan memperbaiki agamanya. Mengatakan, ya Ibnu Akilatul Akhbat, wahai anak dari seorang perempuan yang memakan jantung, kamu ini sudah mengambil ini katanya, yang mengatakan bahwa beliau marah karena buah di kebunnya itu diambil begitu. Dan akhirnya Muawiyah membalas surat dari Abdullah ya, yang mana berisi, wahai anak dari perempuan yang memakai kedua ikat pinggang. Karena pada waktu itu Abdullah adalah anak dari Asma bin Abu Bakar ya. Asma bin Abu Bakar ini beliau salah satu perempuan yang menggunakan dua ikat pinggang. Jadi satu ikat pinggang digunakan untuk membawa barang pakaiannya dan satu ikat pinggang lagi digunakan untuk membawa barang Rasulullah ya. Sehingga pada waktu itu Asma sangat terkenal dengan gelar perempuan dengan dua ikat pinggang ya. Dan juga lanjut diberikan pujian oleh Muawiyah dan anak dari laki-laki yang sebagai penolong Rasulullah ya. Pada waktu itu Abu Bakar ya, sebagai yang siap tubuhnya untuk melindungi Rasulullah. Hal seperti ini dibalas oleh Muawiyah dengan kebaikan ya. Walaupun pada waktu itu ketika mendengar surat dari Abdullah, beliau memang meneteskan air mata karena ibu kandungnya dihina begitu. Tapi beliau balas dengan surat yang baik, dengan memuji-muji Abdullah. Sampailah surat itu kepada Abdullah bin Ibnu Zubair, yang dimana ketika itu beliau melihat surat itu dan juga meneteskan air mata ya. Beliau menangis, astagfirullah kata beliau, begitu salahnya saya terhadap Muawiyah. Ketika melihat surat itu dan merasa bersalah, beliau langsung mengambil unta untuk pergi ke Suriah dan menemui Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Padahal kita ketahui pada zaman itu dari Madinah ke Suriah itu memakan waktu 3 hari lah. 3 hari. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Namun beliau tetap datang ke sana untuk meminta maaf. Hanya sekedar meminta maaf. Padahal kan bisa dibalas dengan surat atau sebagai macamnya. Akan tetapi karena itulah sahabat ya pada zaman itu. Saking kuatnya iman mereka, saking takutnya mereka, lalu akhirnya mereka beliau mendatangi Muawiyah. Bertemu dengan Muawiyah, beliau mengatakan permintaan maaf dan juga mempersilahkan untuk Muawiyah mengambil dari kebunnya. Wah, sangat luar biasa ya, sudah meminta maaf kemudian diberikan kebunnya. Ini membuktikan bahwa besarnya iman para sahabat pada waktu itu. Bagaimana tidak ya, misalkan kita saja ada orang yang meminta maaf kemudian diberikan kebun, siapa yang tidak memberikan maaf begitu. Dan pastinya pada waktu itu para sahabat juga memiliki sifat pemaaf yang luar biasa ya. Karena mengingat may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan maka pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan ya.
Makanya meminta maaf di bulan Ramadan ini sangatlah penting ya. Terutama biasanya di bulan Ramadan kita saling memaafkan. Jadi itu untuk storytelling pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga saja bermanfaat terutama buat Bapak pribadi ya, bahwa kita harus saling memaafkan, menurunkan ego ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.